Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar. Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai bab matriks. Dimana di matriks ini kita akan mencoba mempelajari mengenai operasi matriks, kemudian ada determinan, kemudian ada reduksi baris, dan yang terakhir adalah ada aturan Cramer. Sebelum kita membahas ini, kita akan melihat terlebih dahulu sebenarnya apa sih kegunaan kita belajar mengenai matriks gitu ya. Karena kita sudah mempelajari misalnya di elektronika, kita pernah belajar mengenai hukum Kirchhoff, di mana di hukum Kirchhoff nanti biasanya ada beberapa variabel, misalnya ada I1, I2, I3 dan lain sebagainya. Sehingga ketika hanya ada dua variabel, misalnya saya hanya ada 2I1 plus dengan 2I2 gini ya, misalnya sama dengan 9. Kemudian misalnya di loop pertama, kemudian kita juga punya misalnya di loop kedua, misalnya 3I2 plus 3I1, 4I2 misalnya sama dengan 11, misalnya ini di loop kedua, maka kita bisa dengan mudah untuk mendapatkan nilai I1 dan I2 gini. Nah, bagaimana caranya ketika suatu rangkaian itu terdiri dari lebih dari dua loop? Misalnya terdiri dari misalnya ini loop pertama, kemudian ini ada loop kedua, kemudian di sini ada loop ketiga. Sehingga kita perlu untuk menentukan ada 3 arus yang ada di dalam suatu rangkaian ini. Sehingga kita tidak mudah untuk menentukan nilai I1, I2 maupun I3 hanya dengan metode misalnya metode eliminasi maupun substitusi. Ini akan sangat susah kita menentukan nilai dari I1, I2 dan I3. Oleh karena itu kita dikenalkan dengan namanya yaitu matriks. Jadi matriks itu misalnya saya punya suatu persamaan. Misalnya ini contohnya example. Misalnya saya punya beberapa persamaan, misalnya saya punya X plus dengan 3Y, kemudian plus dengan 3Z, kemudian minus dengan T, misalnya ini sama dengan 0. Kemudian saya juga punya 2X plus dengan 4Y, kemudian plus dengan 5Z, plus dengan 2T sama dengan 0. Kemudian saya juga punya misalnya 4X plus dengan Y, minus dengan 5Z, plus dengan 3T sama dengan 0. Maka kita akan susah untuk bagaimana cara menentukan nilai dari X, Y, Z, dan T. Kita akan sedikit susah dalam menentukan variabel ataupun nilai-nilai yang ada pada X, Y, Z, dan T. Sehingga kita bisa membawa suatu persamaan linear ini ke dalam suatu bentuk matriks. Jadi saat saya punya suatu persamaan linear seperti ini, kita bisa bawa ke dalam bentuk matriks, sehingga saya akan memiliki misalnya ini semua saya sebut dengan matriks A, sehingga saya akan mendapatkan matriks A itu gini ya. Berarti saya punya sini 1, 3, 3, minus 1, kemudian saya punya 2, 4, 5, kemudian 2, kemudian saya punya 4, 1, minus 5, dan 3. Jadi kita bisa membawa suatu persamaan linear ini ke dalam bentuk suatu matriks. Nah, inilah yang disebut dengan matriks. Kalau yang inilah yang disebut dengan persamaan linear. Jadi kita bisa membawa suatu persamaan linear ke dalam bentuk matriks. Misalnya saya punya menuliskan matriks A gini ya. Secara umum kita bisa menuliskan seperti ini. Saya punya A11, kemudian saya punya A12, kemudian saya punya A13 dan seterusnya sampai saya punya A1K seperti ini. Kemudian baris kedua saya punya A21, kemudian saya punya A22, A23 sampai seterusnya sampai saya punya A2K. Gini. Kemudian ini sampai seterusnya sampai A31, A32 dan seterusnya sampai kita punya AJ1 gini ya. Jadi 2 sampai ke baris ke J saya punya AJ1, kemudian di sini saya punya AJ2, kemudian saya punya AJ3 dan seterusnya. Pada akhirnya saya akan mendapatkan AJ
K. Jadi AJK di sini berarti adalah baris yang ke J, kolom ke K, seperti ini. Oke. Oke, jadi setiap bilangan AJK ini pada matriks ini disebut dengan elemen atau unsur ya. Jadi setiap bilangan AJK pada matriks ini ya, pada matriks A disebut dengan elemen atau unsur. Jadi kita punya dalam suatu matriks A ini terdiri dari banyak elemen, misalnya di sini, dan seterusnya. Tergantung ukuran dari matriksnya itu apa gitu ya. Oke, kita akan belajar mengenai aljabar matriks atau operasi matriks. Yang pertama kita pelajari yaitu mengenai kesamaan matriks ya. Kesamaan matriks. Ketika saya punya suatu matriks pertama, misalnya saya sebut dengan A itu memiliki unsur AJK gini ya. Jadi saya memiliki baris ke J, kemudian saya juga memiliki sampai kolom ke K. Saya bisa menyebutkan AJK seperti ini. Kemudian misalnya matriks pertama, kemudian saya juga matriks kedua, misalnya punya matriks kedua, misalnya saya sebut dengan matriks B, di mana sama di matriks B itu juga memiliki elemen yang memiliki baris sampai ke J gini ya. Kemudian pada kolom sampai ke K. Sehingga saya bisa menuliskan matriks B adalah BJK seperti ini. Dan matriks ini dikatakan sama, kedua matriks ini dikatakan sama ketika kedua matriks ini memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Jadi kita bisa menulis ketika matriks ini dikatakan sama ketika saya punya jumlah baris, berarti saya punya gini, AJK itu sama dengan BJK gini. Jadi jumlah baris dan kolom yang sama dikatakan sama jika dan hanya jika AJK itu sama dengan BJK. Contohnya adalah seperti ini. Kesamaan matriks ya, saat saya punya ini, saya punya suatu matriks ini X, R, U, kemudian saya punya Y, S, V gini. Nah ini dia sama dengan, misalnya saya bisa menuliskan, misalnya saya punya 3, 4, 3i, kemudian saya punya 0, 2, 4 gini ya. Oke, dari sini kita bisa menentukan bahwasanya kita memiliki X-nya itu sama dengan 3, R-nya sama dengan 4, U-nya sama dengan 3i. Karena apa? Karena kita memiliki jumlah baris pada matriks pertama itu sama dengan jumlah baris pada matriks kedua, kemudian jumlah kolomnya ini 3. Di matriks kedua juga memiliki jumlah kolom 3. Sehingga kita bisa menuliskan bahwasannya nilai dari X-nya itu sama dengan 3. Kemudian nilai dari R-nya sama dengan 4. Kemudian nilai dari U-nya sama dengan 3i. Y sama dengan 0. Kemudian S sama dengan 2. Dan V sama dengan 4. Inilah yang disebut dengan kesamaan matriks, yang mana memiliki jumlah baris dan jumlah kolom yang sama. Oke. Kemudian yang kedua kita belajar juga mengenai penjumlahan dan pengurangan matriks. Oke, jadi misalnya saya punya suatu matriks A gini ya. Misalnya matriks A dengan suatu elemen juga sama AJK seperti ini. Kemudian saya punya matriks B dengan elemen BJK. Jadi barisnya sampai ke J, kolomnya sampai ke K. Oke, ketika kita mau menjumlahkan kedua matriks ini ataupun mengurangkan, berarti saya memiliki matriks baru. Misalnya matriks barunya saya sebut dengan C gini ya. Matriks baru tersebut saya sebut dengan C, sehingga saya bisa menuliskan C-nya itu sama dengan A. Misalnya penjumlahan berarti plus gini ya, plus dengan B seperti ini. Ketika kedua matriks ini kita kurangi, sehingga kita akan mendapatkan misalnya
atau saya sebut di sini A sama dengan A dikurangi dengan B. Ini mungkin rekan-rekan mahasiswa sudah bisa bagaimana cara menentukan penjumlahan dan pengurangan matriks ini ya. Jadi kita bisa menuliskan ini ya, saya tulis kembali, berarti saya bisa menuliskan misalnya saya punya ini penjumlahan kedua matriks ini ya, jadi saya punya AJK gini, AJK plus dengan BJK. Ketika pengurangan, berarti saya juga bisa menuliskan AJK dikurangi dengan BJK. Tergantung operasi yang akan kita lakukan pada kedua matriks tersebut gitu ya. Contohnya gini ya, misalnya contoh gini. Misalnya saya punya suatu matriks A, itu misalnya saya punya 0, 4, 3, kemudian saya punya baris kedua 2, 3, 2, 1, 3. Oke, kemudian saya jumlahkan dengan matriks kedua, misalnya saya punya minus 3, 4, 5, kemudian 0, 1, 4 gini ya, sehingga kita bisa langsung menjumlahkan pada elemen yang sama, pada tempat elemen yang sama. Jadi ketika saya menjumlahkan pada baris pertama kolom pertama juga dijumlahkan dengan baris pertama kolom pertama, sehingga kita akan mendapatkan nilainya adalah minus 3, kemudian 8, kemudian 8 juga, kemudian saya bisa menuliskan untuk baris kedua saya akan mendapatkan 2, 2, kemudian 7. Sehingga inilah yang kita sebut dengan matriks baru C. C dari apa? Dari operasi penjumlahan dari kedua matriks tersebut. Sama halnya pada saat kita menentukan untuk pengurangan dari suatu matriks gitu ya. Oke. Kemudian yang ketiga, kita punya ada namanya ini. Ada namanya perkalian ya, perkalian matriks ini, perkalian matriks dengan skalar. Dengan skalar gini ya. Oke. Maksudnya apa? Jadi misalnya kita punya suatu matriks, misalnya saya punya A itu misalnya saya punya matriks misalnya 2, 3, 4, kemudian saya punya 5, 6, 7 gini ya. Kalau seperti ini kan berarti bentuk matriksnya adalah 2 kali 3 gitu kan ya, ukuran dari matriksnya. Saat kita mengkalikan dengan suatu skalar, maka kita akan mendapatkan, misalnya saya sebut saja skalarnya misalnya ya, misalnya saya punya 3 gini ya, berarti 3 dikali dengan suatu matriks A ini. Saya punya misalnya 2, 3, 4, kemudian saya punya 5, 6, 7 gini. Sehingga saya akan mendapatkan matriks baru. Matriks baru dari perkalian ini kan skalar ya. Perkalian skalar. Jadi kita akan mendapatkan hasilnya adalah ini. 6, 9, 12, kemudian saya punya 15, 18, kemudian ini tadi berapa? 7 ya. Jadi saya punya 21. Inilah hasil dari perkalian skalar dengan suatu matriks tertentu gitu ya. Nah, kemudian kita juga ini sedikit mereview ya apa yang sudah kita pelajari mengenai matriks. Kemudian kita belajar mengenai ada namanya perkalian dua matriks gini ya. Dua matriks. Oke. Saat saya punya suatu matriks A itu misalnya memiliki elemen atau semua elemennya itu dari baris C sampai ke K seperti ini. Ini misalnya berukuran ya, misalnya saya punya AJK itu berukuran, matriks A-nya ini berukuran misalnya berukuran M kali N gini ya. Kemudian saya juga punya matriks kedua itu dari elemen dari baris C sampai kolom K itu memiliki ukuran ini. Misalnya saya memiliki ukuran misalnya N kali P gini ya. Sehingga kedua matriks ini dapat dikalikan. Jadi saya akan mendapatkan suatu matriks baru ya, dengan mengkalikan kedua matriks ini saya akan mendapatkan, misalnya saya sebut C. Jadi saya bisa menuliskan C-nya itu adalah A kali B. A B gini ya. AB. Nah, ini didefinisikan sebagai berarti saya akan mendapatkan C-nya ini juga pasti saya akan memiliki jumlah baris sampai ke J, kemudian jumlah kolom sampai ke K. Jadi saya bisa menuliskan C-nya matriks J ini, saya bisa menuliskan elemennya ya, JK seperti ini. Itu bukan berarti saya mendapatkan ini
dari L sama dengan 1 sampai N, dari A JL, kemudian dari B LK. Ini adalah sebenarnya definisi umum untuk perkalian matriks gitu ya. Nah, di sini sebenarnya ada notes-nya. Notes yang penting yang perlu kita ketahui pada saat kita mengkalikan perkalian matriks gini ya. Oke. Notes-nya itu adalah matriks ini dapat kita kalikan. Misalnya saya bisa mengkalikan matriks A dengan B. Ini ya, dikalikan A dengan B. Syaratnya itu jika dan hanya jika ini ya, banyaknya kolom A sama dengan banyaknya baris B. Inilah yang perlu kita perhatikan ya pada saat kita mengkalikan kedua matriks. Dimana pada saat kita mengkalikan kedua matriks, kita harus memperhatikan perkalian kedua matriks itu dapat kita lakukan hanya jika dan hanya jika banyaknya kolom A itu sama dengan banyaknya baris B. Maksudnya gimana? Banyaknya kolom A, berarti misalnya saya punya seperti ini, banyaknya kolom A berapa ini? Banyaknya kolom A ini ya, banyaknya kolom A itu sama dengan banyaknya baris B. Misalnya saya punya suatu dua matriks seperti ini, yang ini. Jadi ini itu tidak bisa dikalikan karena kita bisa melihat banyaknya kolom A itu dia 3, 1, 2, 3. Padahal banyaknya baris B ini hanya 2. Jadi kedua matriks seperti ini, bentuk seperti ini tidak bisa dikalikan. Harusnya di sini saya memiliki satu baris lagi, sehingga saya akan mendapatkan banyaknya kolomnya itu 3, banyaknya baris juga 3, seperti itu. Jadi matriks seperti ini, dua matriks seperti ini tidak bisa kita saling kalikan gitu ya. Contohnya adalah seperti ini. Contoh ya. Oke, contohnya misalnya saya punya suatu matriks A, itu misalnya saya punya 0, 1, 2, 3 gini ya. Kemudian saya punya suatu matriks yang lain, misalnya saya sebut B, itu misalnya misalnya saya punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 gini. Nah, kalau misalnya saya punya suatu matriks seperti ini, coba kita lihat bahwasannya tadi persyaratan kedua matriks itu dapat dikalikan, yaitu banyaknya kolom ini ya, banyaknya kolom pada matriks A itu sama dengan banyaknya baris pada matriks B. Dari sini dapat dilihat bahwasannya memang jumlah kolom pada matriks A adalah 2, 1, 2 ya. Kemudian kita juga bisa melihat banyaknya baris atau jumlah baris pada matriks B adalah 2. Sehingga dari sini kita bisa untuk mengkalikan, sehingga dari sini cara mengkalikan dari kedua matriks tersebut adalah gini. Saya punya AB-nya, berarti saya bisa menuliskan 01, kemudian 2, 3, kemudian kita kalikan dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga dari sini kita bisa menentukan bahwasannya ya mengkalikannya gini. Kolom dengan baris. Jadi saya mengkalikan 0 kali 1 gini ya. Kemudian plus dengan 1 kali 4. Jadi kita akan mendapatkan 0 kali 1 gitu. Jadi saya akan mendapatkan gini. Berarti saya akan mendapatkan 0 dikali dengan 1 gini. Kemudian plus dengan 1 dikali dengan 4. Ini adalah elemen yang ada pada baris pertama, kolom pertama. Jadi saya punya 0 kali 1, 1 kali 4. Untuk yang di elemen kedua di sini, elemen kedua ataupun pada elemen pada kolom kedua, saya akan mendapatkan berarti ini lagi 0 kali 2 plus 1 kali 5. Jadi saya akan mendapatkan 0 kali 2 ditambah dengan 1 kali 5. Kemudian untuk yang ketiga, kolom ketiga, saya akan mendapatkan 0 kali 3 plus dengan 1 kali 6. Oke, ini untuk yang baris pertama ya. Kemudian kita juga bisa
menentukan untuk yang baris kedua, berarti saya mendapatkan, kalau baris kedua berarti kita lihatnya di sini, yang baris kedua ini ya, saya akan mendapatkan 2 kali 1 gini. 2 kali 1 itu berarti gini, 2 kali 1 plus dengan 3 kali 4. Kemudian yang pada baris kedua, kolom kedua, saya akan mendapatkan 2 kali 2 gini, ditambah dengan 3 kali 5. Kemudian saya terakhir 2 kali 3, kemudian plus dengan 3 kali 6. Oke, seperti ini ya. Oke. Jadi inilah perkalian dua matriks gini ya. Sehingga kita akan mendapatkan hasilnya itu adalah 0. Berarti ini saya akan mendapatkan 4. Kemudian saya akan mendapatkan 5. Kemudian saya akan mendapatkan 6. Gini ya. Kemudian kita juga akan mendapatkan 2 ditambah dengan 12, berarti saya akan mendapatkan 14. Kemudian saya akan mendapatkan 19, dan yang terakhir pada baris kedua pada kolom ketiga saya akan mendapatkan 6 ditambah dengan 18, berarti 24 gini ya. 6. Oke. Dan inilah hasil dari perkalian dua vektor. Maaf, dua matriks dari matriks A dan matriks B. Kita akan mendapatkan hasilnya adalah seperti ini. Oke. Kemudian kita juga akan mereview kembali, mungkin ini juga sudah rekan-rekan dapatkan gitu ya. Kita mengenal ada namanya ini misalnya 65, saya punya namanya matriks transpose. Matriks transpose ya. Jadi kalau matriks transpose itu saat saya punya suatu matriks A itu memiliki elemen A dari baris sampai baris C ke kolom K, ini ya matriks A seperti ini, maka yang disebut dengan matriks transpose itu biasanya kita sebut dengan atau kita simbolkan dengan suatu matriks, kita simbolkan dengan T-nya ada di sini. Nah, T. Jadi ada suatu matriks kita transposkan. Jadi kita bisa menyimpulkan dengan suatu matriks kemudian kita transposkan T gitu ya. Maka kita akan mendapatkan ketika saya punya matriks A itu adalah AJK, maka A transposnya itu berarti saya balik, yang tadinya itu adalah baris kita ubah menjadi kolom, kemudian yang kolom kita ubah ke dalam baris, sehingga saya akan mendapatkan A transposnya itu adalah A gini, kemudian saya punya K di sini J. Ini adalah bentuk dari matriks transpose. Sebagai contoh gini ya, sebagai contoh. Oke. Sebagai contoh saat saya punya suatu matriks A, misalnya saya punya 2, 3, 4, 5, 6, 7, maka kita bisa mengubah matriks A-nya ini, kita ubah ke dalam bentuk matriks transpose seperti ini, sehingga kita akan mendapatkan yang awalnya ini adalah baris, kita bawa ke kolom. Jadi saya akan mendapatkan 2, 5 gini ya, 3, 6, 4, 7. Jadi yang awalnya ini adalah baris, kita bawa, yang awalnya itu adalah kolom, kita bawa ke dalam bentuk baris. Sehingga hasilnya adalah seperti ini. Yang mana awalnya itu ukurannya itu adalah 2 kali 3 ukurannya kita akan mendapatkan ukuran baru itu adalah kalau ditranspose kan berarti saya akan mendapatkan ukuran baru adalah berapa ini? 3 kali 2. Oke, seperti ini ya. Oke, di sini ada sifat dari matriks transpose. Oke, ini ada sifat dari matriks transpose. Sifat matriks transpose. Oke. Sifatnya itu adalah kita bisa menjumlahkan kedua matriks A plus B ketika kemudian ditranspose itu ternyata sama dengan A transpose ditambah dengan B transpose. Nanti rekan-rekan bisa untuk membuktikan apakah memang ketika ada dua matriks kita jumlahkan dan kemudian kita transposkan itu apakah sama dengan matriks
awal tadi ditransposkan, kemudian matriks yang kedua itu juga kita transposkan. Apakah hasilnya sama? Nanti ini mungkin bisa dibuktikan gitu ya. Sifat yang lain adalah kita bisa mengkalikan kedua matriks ini, kemudian kita transposkan, itu ternyata hasilnya adalah B transpos, kemudian A transpos. Oke. Kemudian yang terakhir, sifat yang terakhir, itu saya bisa menuliskan ketika saya punya suatu matriks A, gini ya, kita transposkan, kemudian ditransposkan lagi, maka hasilnya adalah matriks semula, matriks awalnya itu ya. Nah, ini merupakan beberapa sifat dari matriks transpos gitu ya. Oke, sekarang pertanyaannya, ketika saya punya suatu matriks A, gini ya, kita kalikan dengan B, apakah sama dengan matriks B dikali dengan A? Nah, ini nanti mungkin bisa dibuktikan ya, apakah perkalian matriks A dikalikan dengan matriks B itu sama dengan matriks B dikali dengan A. Nanti akan saya tanyakan di pertemuan berikutnya gitu ya. Oke. Jadi dari sini kita sudah belajar mengenai matriks transpos. Kita akan masuk kembali, ada namanya conjugate kompleks. Mungkin ada beberapa rekan-rekan yang sudah mengetahui apa sih conjugate itu, apa sih kompleks itu gitu ya. Oke. Kita akan belajar mengenai itu, atau kita setidaknya mereview ataupun mengulang kembali apa yang sudah kita pelajari gitu ya. Oke. Jadi setelah matriks transpos tadi, kita juga akan belajar ya mengenai ada tadi yang sudah saya sebutkan, ada namanya conjugate kompleks. Jadi conjugate kompleks kan itu berarti adalah salah satu matriks kompleks, karena namanya saja sudah conjugate kompleks gitu ya. Jadi memang kita akan belajar selain dengan matriks yang biasa tadi, yang hanya unsur-unsurnya itu adalah bilangan real, kita akan belajar matriks yang mana unsur-unsurnya itu juga terdiri dari suatu bilangan kompleks gitu ya. Oke, sekarang kita belajar ya, misalnya untuk matriks kompleks. Kalau kompleks kan sudah pernah ini ya dipelajari, bahwasanya kalau bilangan kompleks kan kita sudah mempelajari bahwasanya ini sekedar pendahuluan, bahwasanya misalnya saya punya bilangan kompleks, berarti suatu bilangan dikatakan dia itu adalah bilangan kompleks ketika pada bilangan kompleks tersebut ada bagian realnya, ada juga bagian imajinernya. Nah, seperti ini. Ini adalah bagian realnya dan ini adalah bagian imajinernya. Ini adalah real dan ini adalah bagian imajinernya. Imajiner. Oke. Bagian ya. Oke, bagaimana saat kita akan mempelajari bilangan kompleks ini ke dalam bentuk suatu matriks gitu ya. Oke. Yang pertama kita akan mempelajari yaitu pada ini ya. Ini kita akan belajar khusus untuk matriks kompleks. Pertama yang kita pelajari adalah ada namanya conjugate kompleks. Conjugate kompleks ini ya. Oke, kita ulang kembali. Bahwasanya saat saya punya suatu matriks C, kita bisa bawa ke dalam bentuk conjugate hermitnya, atau kita ubah ke dalam bentuk conjugate hermitnya. Berarti kita perlu untuk mengconjugate kompleksnya terlebih dahulu, kemudian kita transposkan. Cara untuk mengconjugate komplekskan adalah kita mengubah tanda pada bagian imajinernya. Jadi bukan pada bagian realnya, pada bilangan kompleksnya, tapi pada tanda pada bagian imajinernya. Di sini bagian imajiner adalah 3 dan 2, sehingga kita ubah tanda tersebut. Jadi kita akan mendapatkan conjugate kompleksnya adalah 0, kemudian saya punya 1 minus 3i, kemudian saya punya 3, di sini saya punya minus 2i, gini ya. Kemudian kita transposkan, sehingga kita akan mendapatkan C daggernya itu sama dengan 0, 1 minus 3i, kemudian saya punya 3 minus 2i. Oke, inilah yang disebut dengan conjugate hermitnya.
gini ya, conjugate Hermite. Oke. Kemudian kita akan belajar atau kita akan setidaknya mengetahui ada namanya matriks khusus gini ya. Ada namanya matriks khusus yang mana mungkin sudah sering kalian ketahui ya, bahwasanya ada beberapa yang kita sebut dengan matriks khusus gini ya. Oke. Yang pertama ada namanya matriks diagonal. Ini ya, yang pertama adalah matriks diagonal. Berarti kalau diagonal itu adalah matriks yang semua unsur-unsurnya 0. Jadi semua unsur-unsurnya dia 0. Semua unsur atau elemennya dia 0 gini ya. Kecuali yang terletak pada diagonal, kecuali yang ada pada gini ya, diagonal utama. Jadi ada pengecualian. Tidak semua unsur 0, tapi ada pengecualiannya yaitu pada diagonal utama dia tidak 0. Itulah yang disebut dengan matriks diagonal. Jadi contohnya misalnya saya punya seperti ini, contohnya saya punya 1 0 0 kemudian 0 3 0 0 0 5. Inilah yang disebut dengan matriks diagonal ukuran 3x3. Jumlah semua unsur diagonal utama sebuah matriks bujur sangkar dinamakan dengan jejak. Ya. Jadi inilah yang disebut dengan jejak atau trace. Oke, dapat dilihat bahwasannya matriks diagonal itu dia pasti merupakan matriks bujur sangkar yang memiliki ukuran M itu sama dengan ukuran N gitu ya. Oke. Kemudian ada namanya matriks satuan. Jadi saya hanya ingin mengulang kembali. Ada namanya yang kedua adalah matriks gini ya, matriks satuan. Mohon maaf ya, tulisannya tidak begitu bagus gitu ya. Setidaknya kita tetap bisa memahami gitu ya. Oke, di matriks satuan itu adalah berarti matriks bujur sangkar yang semua unsurnya pada diagonal utama ini ya, itu sama dengan 1, sedangkan unsur yang lainnya adalah 0. Jadi matriks satuan ini adalah ketika matriks diagonal ini ya, matriks diagonalnya, matriks yang saya tulis lengkap ya, yang semua unsur pada diagonal utama sama dengan 1. Yang lainnya ini ya, unsur yang lainnya dia 0 gini ya. Jadi kita akan mendapatkan matriks satuan ya, atau yang sering disebut dengan matriks identitas ya biasanya ya. Sehingga saya akan mendapatkan 1 0 0 1, bisa juga dalam bentuk seperti ini 0 1 0 0 0 1. Inilah merupakan matriks satuan gitu ya. Kemudian kalau matriks 0 ya, kemudian ada namanya matriks 0. Kalau matriks 0 itu ya sudah, berarti semua unsurnya gini ya. Berarti kalau matriks 0 itu adalah semua unsurnya, semua unsur atau elemen, semua unsur atau elemennya dia sama dengan 0. Sama dengan 0 gini ya. Seringkali dinyatakan dengan ini ya, dinyatakan dengan O gini ya. Sering dinyatakan dengan matriks O gini ya. Jadi pada saat saya punya suatu matriks A ditambah dengan matriks 0, ya pasti jawabannya adalah matriks A-nya. Kemudian saat saya punya A, kemudian saya kalikan dengan O, maka hasilnya adalah matriks 0 gini ya. Karena semua unsur atau elemennya itu dikalikan dengan 0 semua, sehingga jawabannya pasti adalah matriks 0 gitu ya. Oke, kemudian kita ada namanya yang keempat, itu adalah ada namanya matriks simetri gini ya. Oke.
Kalau matriks simetri itu berarti dia adalah matriks bujur sangkar. Kalau matriks bujur sangkar kan berarti dia memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Matriks bujur sangkar yang memenuhi sifat yang memenuhi sifat A transpose itu sama dengan A, ya. Jadi matriks simetri adalah matriks bujur sangkar yang memenuhi sifat A transpose itu sama dengan A. Jadi ketika suatu matriks itu kita transposkan, hasilnya adalah matriks itu sendiri. Oke. Jadi ketika saya punya suatu matriks A, kita transposkan dan hasilnya adalah minus A gini. Maka A ini, matriks A ini, matriks A ini berarti dia tidak simetri atau yang sering kita sebut dengan matriks tak simetri. Oke. Kemudian yang kelima, kita akan belajar ini yang agak sedikit perlu kita kita ingat-ingat kembali. Ada namanya ini matriks kofaktor. Ada yang sebut dengan matriks kofaktor gini ya. Yang sering kita sebut dengan misalnya saya punya suatu matriks A, berarti matriks kofaktornya saya bisa menyimpulkan dalam AC seperti ini. C menyebutkan menyebutkan kofaktornya. Oke. Dari sini, saat saya punya suatu matriks A misalnya saya punya dengan matriks berukuran 3x3, saya bisa menuliskan secara umumnya matriks A ini bisa menjadi A11 gini ya, elemen atau unsur pada suatu matriks A, saya bisa menuliskan A11, A12, A13, kemudian saya punya A21, A22, A23, kemudian saya juga punya A31, A32, dan A33 gini ya. Oke, dari sini maka kita bisa menentukan matriks kofaktor dari suatu matriks A ini gini ya. Matriks kofaktornya menjadi apa? Jadi saya bisa menuliskan A kofaktor seperti ini. A kofaktornya bisa saya tuliskan, kalau yang awalnya saya hanya pada matriks A ini adalah ada elemen-elemennya ini, unsur atau elemennya ini. Kalau kofaktornya saya bisa menuliskan dalam bentuk A besar seperti ini. A11, A12, A13, dan seterusnya. Gini ya. A21, A22, A23. Kemudian A31, A32, A33. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk menentukan ini A11 ini, A besar ini ya, A besar-besar, A besar 11, A besar yang lain dan seterusnya. Jadi kita perlu menentukan nilai dari A11 ini ya, yang besar ini ya, untuk mendapatkan nilai dari matriks kofaktornya gitu ya. Nah, saya hanya ingin menjelaskan sedikit saja, nanti kalian bisa melihat polanya. Misalnya saya ingin mendapatkan A11 gini ya, A11 ini ya. A11 itu bersamaannya adalah gini, minus 1 gini, minus 1 dari pangkat J plus K gini ya, saya tulis ini dulu, atau sini saya tulis AJK dulu ya, biar gampang, ini AJK, berarti minus 1 pangkat J plus K gini ya, kemudian dikali dengan suatu matriks minornya, yang disebut dengan minor itu seperti apa, nanti kita akan mengetahuinya. Jadi yang disebut dengan minor itu ini ya, yang disebut dengan ini dikali dengan minornya. Dikali dengan minornya. Oke, sekarang kita perhatikan ini sebenarnya adalah suatu persamaan umumnya adalah seperti ini. AJK atau kita mendapatkan AJK ini ya. AJK kan berarti kan yang ada di sini. Misalnya seperti ini kan. AJK seperti ini ya. Oke. Contohnya adalah seperti ini. Saat saya ingin mendapatkan A11 berarti saya punya gini, A11 gini, berarti saya punya minus 1 gini, kali J plus K berarti 1 plus 1. Saya akan mendapatkan ini adalah 1 plus 1 gini. Kemudian yang disebut dengan minornya mana? A11 berarti ketika kita menggaris atau membuat suatu baris ini, kemudian membuat kolomnya, maka yang tidak bersinggungan dengan baris dan kolom adalah ini. Inilah yang disebut dengan minornya.
Jadi kita bisa menentukan, saat A11 gini ya, yang disebut dengan minor itu, misalnya A11 kan berada di baris pertama kolom pertama. Kita lihatnya itu bukan di sininya, ini kan sudah dalam bentuk kofaktornya ya. Kita melihat pada suatu bentuk matriks awalnya. Jadi A11 minornya mana? A11 dia berada pada baris pertama kolom pertama, berarti ada di sini. Jadi kita membuat suatu baris dan kolom yang bersinggungan dengan A11. Jadi ini barisnya, ini kolomnya. Sehingga minornya adalah ini ya, yang tidak bersinggungan atau beririsan dengan A11 pada saat kita membuat baris maupun kolom. Sehingga kita akan mendapatkan suatu minornya adalah A22 gini, kemudian A23, kemudian A32, kemudian A33 gini ya. Begitu juga pada misalnya A12 gini ya. A12 berarti saya akan mendapatkan A12 kan ini. Berarti saya akan mendapatkan minus 1 plus 1 plus 3, kemudian A12 kan ada di baris pertama kolom kedua ini. Jadi kita membuat baris dan kolom yang bersinggungan dengan unsur tersebut, sehingga kita akan mendapatkan minornya adalah A21, kemudian A23, kemudian A31, A33 seperti ini. Dan seterusnya. Sebenarnya dari sini kita akan sudah bisa menentukan nih. Oh, ternyata saat kita, karena kan di awalnya di sini hanya kita bermain pada pangkat J plus K-nya ini ya, J plus K, J plus K. Dari sini kita akan mendapatkan ya, bisa menganalisis bahwasanya untuk mendapatkan A11 itu ternyata minus 1 pangkat 2 kan dia positif ya. Jadi sebenarnya ini sama dengan gini aja, positif dari minornya, jadi positif dari ininya. Jadi ini nanti bisa kita tulis positif seperti ini, gini ya, positif. Kemudian A12 dia pangkat ganjil, berarti dia negatif, jadi sini adalah negatif. Negatif dari mana? Negatif dari minor ini, A12 gitu ya. Kemudian A13 pangkat genap, jadinya dia positif seperti ini, gini ya. Jadi dia hanya A13 itu adalah minor dari ininya, A13 berarti hanya ininya saja ya. Kemudian kalau A21 karena ganjil berarti dia negatif, jadi selang-seling negatif, positif, negatif, kemudian sini positif lagi, negatif, positif. Dari sini kalau misalnya ini sudah paham, maka kita akan mudah untuk menentukan matriks kofaktornya gitu ya. Contohnya itu adalah seperti ini. Misalnya saya kasih contoh. Semua kofaktor, tentukan semua kofaktor matriks B. Matriks B. B-nya itu apa? B-nya adalah gini. B sama dengan gini. Saya punya 2, 1, kemudian saya punya minus 3, kemudian saya punya 6, 4, 6, 4, 5, kemudian saya punya 1, minus 2, 3. Ini adalah matriks B. Kita diminta untuk menentukan kofaktor dari matriks B. Jadi kita ditanyakan adalah berapa atau bagaimana kofaktor dari matriks B-nya ini berapa. Nah, langkah pertamanya sama, berarti kan sebenarnya kita bisa menentukan kofaktor B-nya itu kan sebenarnya sama dengan B11 seperti ini, kemudian B12, B13, kemudian B21, B22, dan B23. Satu lagi saya punya B31, B32, dan B33 gini ya. Oke, dari sini kan berarti kan kita perlu menentukan nih B1-nya berapa, B12-nya berapa, B13-nya berapa. Seperti yang tadi sudah kita lakukan, sudah kita pelajari, berarti kita bisa menentukan ini ya. Berarti saya punya B11 gini ya, B11. Berarti kita bisa menentukan B11-nya kan, berarti saya akan mendapatkan minus 1 gini ya. Minus 1 pangkat dari 1 plus 1. Kemudian kali determinan atau minornya dari B11. B11 berarti ini kan, ya ada di sini. Berarti kita membuat suatu garis dan kolom sehingga kita hanya memiliki 4, 5, minus 2, dan 3 seperti ini. Ini B11. Sehingga kita akan mendapatkan hasilnya kalau seperti ini, determinan seperti ini, berarti kan kita
sudah pernah ya dipelajari ya di SMA. Jadi saya punya 4 kali 3 12 dikurangi dengan 5 kali minus 2 adalah minus 10. Sehingga kita akan mendapatkan hasilnya adalah 22. Determinan dari seperti ini ya. Oke. Nah, sebenarnya ini kan kita sudah tahu ya tadi ya bahwasanya di sini adalah plus. Ini kan terbukti dia plus juga kan ya. Sekarang satu lagi kan kita sudah mengetahui yang di sini adalah minus, sini adalah positif dan seterusnya. Kita coba atau menguji untuk yang B12. B12 gini ya. B12 B12 berarti saya akan mendapatkan minus 1 gini ya. Pangkat 1 plus 2 dari minornya mana? B12 kan berarti di sini kan. Di sini berarti kita akan mendapatkan hasilnya adalah ini adalah 6, ini 6 atau minus ya? 6 ya. Oke, ini 6 ya. Jadi saya akan mendapatkan B12 kan ini ya. Berarti kita tarik barisnya ini, kemudian kolomnya ini. Jadi kita akan mendapatkan 6, 5, 1, 3 seperti ini. Sehingga kita akan mendapatkan hasilnya adalah misalnya minusnya ya, minus 1 pangkat 3 kan minus 1 ya, minus 1. Kemudian hasilnya adalah 6 kali 3 adalah 18 dikurangi dengan 5. Sehingga hasilnya adalah minus 13 ini ya. Oke. Untuk selanjutnya kalian sebenarnya tidak perlu untuk menentukan ini karena kan kita sudah tahu polanya. Polanya ternyata adalah plus minus plus gitu ya. Berarti B13-nya sebenarnya bisa langsung seperti ini karena jawabannya plus, ya sudah, kita langsung menentukan minornya. Minor dari B13 kan ini ya. Berarti saya akan mendapatkan determinan dari 6, 4, 1, minus 2. Kita tidak perlu untuk menentukan minus 1 di sini. Karena kan kita sudah tahu hasilnya adalah positif gitu ya. Positif 1 kan ya ini sendiri gitu ya. Sehingga kita akan mendapatkan hasilnya itu adalah 6 kali minus 2 adalah minus 12. Minus 12 kemudian dikurangi dengan 4. Sehingga akan mendapatkan hasil adalah minus 16. 16. Begitu juga seterusnya gitu ya. Sehingga kita bisa menentukan langsung B11 sudah. Kemudian kita bisa menentukan misalnya baris pertama sudah ya, berarti langsung B21 gini ya, B21. B21 kan ini ya, B21 ini berarti kita akan mendapatkan determinan dari B21. Berarti dari mana B21 kan ini ya. Berarti 3 ini berapa ini tadi? 1 kan ya ini. 1. Berarti B21 kan ini, berarti kita tarik garis, baris dan kolom sehingga kita akan mendapatkan hasilnya adalah berapa ini? 3 minus 6. Oke, 3 minus 6 gini ya. Sehingga hasilnya adalah, karena di sini di B21 kan dia adalah negatif ya. Jadi saya akan mendapatkan hasilnya adalah sini saya kasih negatif minus 1 gini ya. Jadi hasilnya adalah minus 3 ini ya. 3 minus 3 kan minus 3 kali minus berarti 3. Kemudian B22 berarti yang ada di sini. Kita tarik baris dan kolom berarti saya akan mendapatkan 6 ini ya. Mana? 6 kali minus 3 berarti minus berarti plus. Berarti saya akan mendapatkan 6 plus 3 sama dengan 9. Oke. Karena kan di sini positif ya. Jadi ini dikali dengan 1 gini nggak masalah. Kemudian yang ketiga adalah B23, kita kali dengan minus 1 karena kan minus plus ini adalah minus, berarti dikali minus 1 gini. Dari berapa? B23 minornya adalah ini. Ini ya, B23 kan ini, berarti kita tarik baris dan kolom. Berarti kita akan mendapatkan minus 4 minus 1, minus 4 minus 1, minus 4 minus 1, sehingga hasilnya adalah 5 gini. Kemudian kita juga akan mendapatkan di baris ketiga B31 nya kita akan mendapatkan hasilnya, sini adalah plus lagi, sini ada minus, sini adalah plus gini ya. Sehingga kita akan mendapatkan hasilnya B31 ini ya. Saya akan mendapatkan hasilnya adalah 5 minus berarti plus ya, atau 5 minus ini dari berapa ini? Minus 12. Sehingga kita akan mendapatkan hasilnya adalah 17. Kemudian B32 kita akan mendapatkan hasilnya adalah B32 kan ini ya. Berarti kita akan mendapatkan hasilnya adalah 10 minus dulu ya, minus 1 kali 10 B32
Ini ya. Oke. 10 dikurangi dengan minus 18. Ya. Oke, wait. Mana B32 kan ini ya, berarti dikali dengan ini. Oke, 10 dikurangi dengan ini 3 ya. 3 kali 6 itu adalah 18, berarti dikurangi dengan minus 18. Oke, minus 18. Ini tidak ada minus ya, nanti dikira minus. Minus 18 berarti hasilnya adalah 28, berarti minus 28. Minus 28 gini ya. Kemudian yang terakhir untuk yang B33 hasilnya dia positif ya, plus minus plus minus plus minus plus minus plus. Oke. B33 berarti hasilnya adalah 8 dikurangi dengan 6. Wait. Ini ya. 8, oke benar. Jawabannya adalah 2. Kenapa bisa 8 kurangi 6, Pak? Bisa dilihat langsung, jadi nggak perlu mengerjakan ini ya, ini hanya sebagai contoh awalnya biar kita paham semuanya. Kalau sudah biasa ya sudah langsung seperti ini, nggak masalah. B33 ya sudah, kita kan mencari ininya, berarti hanya determinan dari ini yang ada di sini. Karena B33 kan berarti kita menarik baris maupun kolom, sehingga ini tidak dipakai, sehingga kita hanya mendapatkan determinan dari 2 kali 4 kan 8, 1 kali 6, 6, jadi akan mendapatkan 2. Sehingga B kofaktornya itu bisa kita tulis menjadi B11-nya adalah 22, kemudian saya punya minus 13, kemudian saya punya minus 16, B21 adalah 395, kemudian kita juga punya 17 minus 28 ya. Oke, minus 28 dan terakhir adalah 2. Oke. Ini merupakan kofaktor dari matriks B. Oke. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung ya, bisa lewat platform yang sudah ada atau di forum diskusi. Oke, ini merupakan matriks kofaktor ya. Bagaimana cara mendapatkan matriks kofaktor gitu ya. Kemudian kita akan masuk kembali atau melanjutkan kembali, ada namanya matriks adjoint. Oke, misalnya saya tadi nomor berapa? Oke, nomor 6 ya sekarang. Misalnya kita ini saya tulis misalnya nomor 6. Nomor 6, misalnya saya punya ini, matriks adjoint. Matriks adjoint. Oke. Matriks adjoint itu yang seperti apa? Jadi matriks adjoint adalah matriks yang diperoleh dari transpose matriks kofaktor. Jadi saya akan mendapatkan transpose dari matriks kofaktor. Jadi matriks kofaktor dulu kemudian ditransposkan. Jadi kita akan mendapatkan matriks adjoint, atau bisa saya sebut dengan adjoint dari misalnya matriks A, itu berarti sama dengan suatu matriks A itu kita kofaktorkan, kemudian kita transposkan. Inilah yang disebut dengan matriks adjoint gitu ya. Oke, sebagai contoh, misalnya ini ya, sebagai contoh yang sederhana saja. Saat saya punya A-nya, misalnya A itu misalnya sama dengan 1, 2, 3, 4, maka dari sini kita bisa menentukan matriks kofaktornya. Matriks kofaktornya berarti saya punya AC. Kan tadi kita punya ya, di sini adalah plus ini ya, minus plus minus. Jadi saya akan mendapatkan, misalnya saya mencari unsur yang pertama, ya langsung kita akan ini ya, kita bawa baris dan kolom sehingga hanya ada 4. Jadi saya akan mendapatkan 4. Kemudian yang di sini saya akan mendapatkan minus 3. Yang di sini saya akan mendapatkan ini ya. Misalnya di sini kan berarti 3-nya yang kita tarik baris dan kolom sehingga tinggal 2. 2-nya ini dia positif. Jadi saya punya 2 seperti ini. Kemudian yang terakhir misalnya 4, ini ya. 4 kan berarti saya menarik baris dan kolom, sehingga hasilnya yang masih ada adalah 1. Satunya di sini dia negatif karena kan ini terkait dengan minus 1 pangkat J plus K tadi ya. Atau kalau menggunakan pola ya sudah, kita bisa menentukan polanya nih. Polanya adalah polanya adalah plus minus. Sini minus ya. Karena kan 2 plus 1 kan 3 ya, pangkat 3 gitu ya. Sini adalah plus.
Jadi kita akan mendapatkan plus 4 minus 3, kemudian kita akan mendapatkan minus 2 gini ya sebenarnya. Kemudian ini saya akan mendapatkan oke, gini yang benar. Oke. Kemudian adjoin dari adjoin A atau adjoin dari suatu matriks A ini, berarti kita akan mendapatkan A dikofaktorkan kemudian baru transposkan, sehingga kita akan mendapatkan hasilnya adalah 4 minus 3 minus 2 1. Inilah merupakan adjoin dari suatu matriks A yang ada di sini. Oke, seperti ini. Oke. Kemudian kita juga mengenal ketika saya punya seperti ini, ketika saya punya suatu matriks A, kemudian saya kuadratkan dan ini merupakan matriks identitas atau diagonal ya. Maka matriks A dikatakan sebentar. Maka matriks A dikatakan involuntary ketika suatu matriks dikuadratkan menghasilkan suatu matriks identitas gitu ya. Kemudian ada lagi nih satu lagi, ketika saya punya suatu matriks A, kemudian saya kalikan dengan suatu transpos dari matriks A tersebut, dan hasilnya itu misalnya identitas seperti ini atau matriks identitas, maka matriks A ini disebut dengan matriks ortogonal. Oke. Jadi disebut dengan matriks ortogonal gitu ya. Kemudian tadi sudah kita pelajari bahwasanya saat saya punya suatu matriks A, kemudian matriks tersebut kita conjugate komplekskan, kemudian kita transposkan, tadi apa ini? Ketika saya punya suatu matriks kita conjugate kompleks, kemudian kita transposkan, ini kan tadi sudah kita pelajari. Inilah yang disebut dengan tadi adalah matriks A-dagger gitu ya. Jadi A-dagger ini yang kita sebut yang tadi, maka berarti A ini disebut dengan matriks apa tadi? Disebut dengan matriks Hermite. Oke, jadi ketika ada suatu matriks dikonjugate komplekskan, kemudian ditransposkan, maka itulah yang dibaca yang tadi A-dagger tadi ya. Sehingga kita akan mendapatkan yang namanya matriks Hermite. Kemudian satu lagi ada yang lain yang perlu kita ketahui bahwasanya ketika saya punya suatu matriks A, gini ya, kemudian dikalikan dengan A-dagger seperti ini, dan sama dengan matriks identitas, maka yang ini itu kita sebut dengan namanya matriks uniter. Matriks uniter. Oke, jadi ada hubungannya ternyata dari A-dagger kemudian ditransposkan ataupun dikali dengan suatu matriks awal, maka akan menampilkan suatu jenis matriks yang lainnya. Jadi dari sini kita sudah mengenal ada beberapa matriks yang lain yang sudah kita ketahui. Ada namanya matriks ortogonal, itu pada saat A dikali dengan A transport itu sama dengan identitas. Kemudian kita juga sudah mengenal ada namanya matriks Hermite. Kemudian kita juga mengenal ada namanya matriks uniter gitu ya. Oke. Kemudian kita masuk ke subtopik berikutnya yaitu mengenai determinan. Oke ya, saya tulis ya, mengenai determinan. Jadi untuk setiap matriks bujur sangkar A terdapat suatu nilai karakteristik yang disebut dengan determinan. Jadi ketika kita punya suatu matriks yang mana matriks tersebut itu dia bujur sangkar memiliki ukuran M dan N yang sama, maka kita bisa untuk menentukan determinannya gitu ya. Oke, biasanya determinan itu dituliskan dengan gini. Determinan misalnya matriksnya A berarti determinan ini ya. Determinan dari A. Atau ada juga yang menuliskan adalah seperti ini, determinan A. Atau ada juga
yang menuliskan, nah dalam bentuk seperti ini yang sudah kita ketahui ya. Ini seperti ini. Ini maksudnya nggak ada lingkarannya ya, jadi hanya yang seperti ini saja. Nggak ada yang seperti ini ya. Oke. Jadi misalnya saya punya determinan A. Determinan A itu bisa kita tulis menjadi seperti ini yang A11 ini ya, A11, A12 dan seterusnya sampai ke A1 pada kolom K. Kemudian saya punya baris 2 A21, A22 dan seterusnya sampai saya punya A2K. Dan pada akhirnya saya akan mendapatkan AJ1, ini A21, A22, AJ2 dan seterusnya sampai ke AJK. Oke. Awalnya kita memiliki ini itu adalah suatu bentuk matriks A. Ketika kita mendeterminankan ya sudah kita memberikan simbol determinan seperti ini. Seperti nilai mutlak gitu ya. Oke. Di sini yang perlu kita ketahui sebelum kita mendeterminankan, kita perlu mengetahui ini ya. Perlu mengetahui ada yang namanya minor yang tadi sudah sempat disinggung. Yang kedua adalah kofaktor. Kalau ini sudah pahami ya sudah kita akan mungkin lebih mudah dalam menentukan determinan pada suatu matriks gitu ya. Yang minor seperti apa? Minor itu ya tadi sudah pernah kita sudah pernah kita singgung sebenarnya. Misalnya saya punya seperti ini, misalnya saya punya determinan A, determinan A seperti ini gini ya. Determinan A misalnya saya tulis lebih singkatnya A11, A12, A13 gini ya. A14. Kemudian saya punya A21, A22, A23, A24. Kemudian saya punya A31, A32, A33, A34. Kemudian saya punya A41, A42, A43, A44. Oke. Ini merupakan determinan dari suatu matriks yang ada matriks A ini ya. Oke, di sini kalau misalnya yang disebut dengan minor itu yang seperti apa? Yang disebut minor itu misalnya saya punya gini. Misalnya minor untuk unsur misalnya untuk unsur A23. Berarti minor untuk unsur A23 ini adalah atau ditulis biasanya adalah minor M. Saya misalnya sebut dengan M gini, M dari berapa? M dari 23. Jadi minor dari unsur A23 saya bisa menuliskan seperti ini, simbol gitu ya. Dari sini kita bisa menuliskan, oh ternyata minornya M23-nya mana? M23 ini kan unsur pada A23 kan ini. Berarti kita mengambil barisnya ini, kemudian kolomnya. Jadi yang mengenai garis-garis ini kita tidak masukkan ke dalam determinannya, ke dalam minornya. Jadi saya hanya akan memiliki gini. Saya hanya akan memiliki A11, A12, A14, A21, A22, A24. Kemudian A31. Maaf, sebentar ya, ini tidak ada ya, karena kan ini kena baris ininya. Kena baris jadinya bukan A21 tapi A31, A32, A34, kemudian A41, A42, A44 gini ya. Oke. Ini merupakan minor dari unsur A23 gini ya. Oke. Kemudian kita juga perlu mengenal ada namanya kofaktor ya. Atau misalnya ini lebih ringkasnya lagi, contohnya misalnya saya punya determinan A yang lebih singkat, misalnya saya hanya memiliki A11, A12, A21, A22 gini ya. Sehingga kita bisa menentukan misalnya minor untuk 22 berapa, minor untuk 22 berapa gini ya. Minor untuk 22 berapa, ya sudah berarti hanya A11 gini ya, karena kan ini baris ini kolom. Jadi yang hanya ini A11 gini ya. Ini untuk yang matriks ukuran 2x2 gitu ya. Kemudian kita juga sudah ada namanya kofaktor. Ini yang tadi mengenai minor tadi.
Kemudian yang kedua kita sudah mengenal ada namanya kofaktor gitu ya. Kofaktor. Jadi jika minor ini kofaktor itu jika minor gini ya, minor dari unsur AJK gini ya, dari unsur AJK dikalikan dengan ini yang tadi sudah kita pelajari ya di matriks kofaktor minus 1 pangkat J plus K, maka inilah yang disebut dengan kofaktor gini ya. Jadi secara umum kita akan mendapatkan kofaktor AJK itu sama dengan minus 1 pangkat J plus K dikali dengan kofaktornya. Maaf, dikali dengan minornya. Minornya kan tadi sudah kita pelajari di sini, atau yang awalnya tadi sudah. Jadi ini merupakan persamaan dari kofaktor, atau yang tadi sudah kita ketahui ya. Oke, jadi kita untuk menemukan determinan, setidaknya kita tahu nih ada namanya minor, kemudian yang kedua ada namanya kofaktor. Minornya adalah seperti ini pada masing-masing unsur atau elemen. Kemudian kofaktor itu berarti minus 1 pangkat J plus K dikali dengan suatu minornya gitu ya. Oke, dari sini maka kita akan mendapatkan ternyata determinan misalnya determinan dari suatu matriks A itu kita bisa menuliskan persamaannya adalah sigma dari K sama dengan 1 sampai N. Kemudian saya punya AJK dikali dengan AJK. AJK-nya apa? AJK kan berarti kan ini adalah suatu kofaktornya. Kofaktor. Kalau AJK apa? AJK ya dia unsurnya ya, unsur. Untuk ini ya, untuk sembarang J. Oke. Contohnya mana? Contohnya ini. Misalnya saya punya ini. Gambarannya saya punya determinan A dari suatu unsur misalnya dari suatu matriks berukuran 2x2 saya punya A11, A12, A21, A22 gini ya. Oke. Dari sini maka kita bisa menentukan nih. Misalnya kita mau menentukan determinannya. Oke. Kita kan sudah punya ya, ini adalah suatu persamaan umum untuk determinannya. Oke. Jadi dari sini kita akan mendapatkan persamaan determinan A itu dari ini ya, K sama dengan 1 sampai 2 karena ada 2 ya. Dari A1K sampai A1K. Oke. Atau bisa saya tulis A11 kali A11 terus dengan A12 kali A12. Oke. Kalau misalnya ini kan hanya secara apa ya namanya? Ini kan hanya secara teoritis ya. Secara persamaan bagaimana cara untuk mendapatkannya. Kalau misalnya seperti ini ya kita sebenarnya bisa langsung ya. Berarti kalau seperti ini ya sudah kita hanya mendapatkan langsung misalnya kita ambil di sini. Ambil unsurnya A11 berarti kita akan mendapatkan determinan A berarti kan sama dengan gini kan. A11 dikali dengan AJK kofaktornya dari A11 apa? Dari A11 berarti dia adalah A22 kan ya. Saya punya berarti saya akan mengkalikan dengan A22 karena kofaktor dari unsur A11 ini berarti kan hanya ini toh. Gini kan ya. Oke. Kemudian plus lagi gini ya. Plus misalnya untuk A12. Kalau A12 berarti yang masih ada hanya A21 gini kan. A21. Oke, tapi yang perlu diperhatikan sini kan ini plus ya, plus di sini adalah minus. Berarti kan di sini hasilnya adalah minus seperti ini. Jadi hasil akhirnya adalah determinan A sama dengan A11 kali A22 dikurangi dengan A12 A21. Kenapa dia minus? Karena kan memang tadi kita sudah belajar kofaktor yang ada pada baris kedua atau pada ini kolom kedua dia minus karena minus 1 pangkat dengan 3 kan dia minus kan. Atau dengan polanya adalah plus, ini minus
sini minus, sini plus gini ya, yang selang-seling. Jadi ini adalah determinan untuk apa namanya, untuk yang ukuran 2x2. Jadi sebagai contoh, misalnya saya punya contoh saat saya punya determinan dari A, misalnya saya punya 2, 3, 4, 5, sehingga saya akan mendapatkan hasilnya. Misalnya di SMA kan kita langsung ya mendapatkan 2 kali 5, dia adalah 10 gini ya, atau 2 kali 5 gini ya, 10 dikurangi dengan ini 3 kali 4, 3 kali 4, berarti hasilnya adalah 10 minus 12 adalah minus 2. Nah, sebenarnya yang kita pelajari di SMA yang hanya ini kali ini, kemudian ini kurang ini kali ini, itu sebenarnya adalah hasil dari yang apa yang sudah kita pelajari. Ada yang namanya minor dan faktor. Kenapa minus? Karena memang pangkat yang ada di sini tadi itu adalah pangkat dari ganjil. Jadi ini adalah minus. Sebenarnya yang kita ketahui yang dari sejak awal di SMA hanya mengkalikan 2 kali 5 dikurangi dengan 3 kali 4. Ini sebenarnya berangkat dari kita belajar mengenai minor kofaktor seperti itu. Ini merupakan persamaan umum dari determinan. Jadi jawabannya minus 2. Oke, kemudian ketika saya punya determinan A itu misalnya 3 kali 3, jadi saya punya misalnya ya, misalnya saya punya A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Kalau seperti ini berarti ada 3 penjumlahan. Kalau ini 2, kenapa? Karena di sini hanya ada A11, A12. Gini ya. Oke. Kalau misalnya yang ada di sini berarti kita memiliki 3 penjumlahan. Penjumlahan ya, berarti kita memiliki 3 penjumlahan. Yang ini A, jika yang ada di sini unsurnya berarti ada 1, 2, 3. Oke, kita mulai dari unsur yang pertama. Dari A11 saya akan mendapatkan berarti determinant A-nya itu berarti sama dengan A11, kita ngambil A11 yang ada di sini unsur ajikannya, kemudian kita kalikan dengan kofaktornya. Kofaktornya kan berarti ini kali ya, berarti hanya ada A22, A22, A23, kemudian berapa ini? A32, kemudian A33 gini ya. Kemudian untuk yang kedua ini minus. Kenapa minus? Karena dia di sini pangkat ganjil ya, pangkat 3 kan dia minus 1, pangkat 3 kan dia ganjil. Atau yang tadi kita pelajari ada polanya, ada sini ada plus, minus, plus. Ini didapat dari mana? Ya dari polanya. Dari pola kofaktor kan adalah minus 1 pangkat dengan JK, J plus K. Minus 1 pangkat 2 dia positif. Minus 1 pangkat 3 dia negatif. Minus 1 pangkat 4 dia positif. Ini diperoleh dari kofaktor dengan minus 1 pangkat J plus K tadi. Sehingga kita akan mendapatkan yang kedua adalah A12. A12 dari apa? A12 dari A21, A23, kemudian A31, A33 seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah plus dari A13 dari mana? Dari A21, A22, A31, A32. Oke. Dari sini maka kita bisa langsung mendapatkan berarti A11-nya berapa? A11-nya kan karena ini determinan 2 kali 2 ya, sehingga kita bisa langsung mendapatkan perkaliannya berarti A22 dikali A33 dikurangi dengan A23 kali A32. Oke, ini untuk yang pertama. Kemudian yang kedua saya punya A12 kemudian dikali dengan A21 kali A33 dikurangi dengan A23 A31. Kemudian yang terakhir plus A13 dikali dengan A21 kali A32 seperti ini dikurangi dengan A22 A31 seperti ini. Maka kita akan mendapatkan hasilnya nanti berapa. Ini adalah persamaan umum ya untuk yang ukuran 3 kali 3 seperti ini. Oke, nanti kita akan belajar lebih lanjut mengenai nanti kita akan belajar lebih lanjut mungkin di video yang lainnya mengenai inverse ya, mengenai inverse matrix, di mana inverse matrix itu kita bisa mendapatkannya dengan dua cara.
atau ya sekitar 2 ya. Yang pertama adalah dengan menggunakan metode reduksi baris, gini ya. Kemudian yang kedua, kita akan juga bisa menentukan inverse dari suatu matriks dengan menggunakan metode determinan. Oke. Kemudian kita juga akan belajar juga mengenai persamaan linear. Jadi seperti di awal tadi kita pernah menyinggung, ini mungkin di video berikutnya, yaitu kita belajar mengenai sistem persamaan linear. Jadi ketika ada banyak variabel, misalnya saya punya A1 AX, misalnya 2X plus dengan 3Y plus dengan 4Z 5 plus Z plus dengan 3T sama dengan 5. Kemudian saya punya 3X plus dengan 4Y plus dengan 1Z, kemudian plus dengan T sampai dengan 7. Kemudian saya punya 7X plus dengan 2Y plus dengan 2Z plus dengan 3T sama dengan 4. Kita akan susah untuk menentukan X, Y, Z dan seterusnya, gini kan ya. Maka kita bisa menentukan variabel-variabel yang ada pada suatu persamaan ini, berapa nilai X, Y, dan Z. Karena ini kan bisa diaplikasikan ke dalam permasalahan fisika. Misalnya menentukan arus yang masuk pada suatu percabangan A, misalnya I1, yang keluar I2, I3, I4. Kan itu juga variabelnya banyak. Jadi kita bisa menentukan caranya ini untuk menentukan X, Y, Z dan variabel-variabel yang ada pada persamaan ini dengan menggunakan salah satunya yaitu reduksi baris. Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu reduksi baris. Kemudian yang kedua, kita akan belajar mengenai namanya adalah aturan Cramer, Aturan Cramer itu yang seperti apa, nanti mungkin kita bisa pelajari, gitu ya. Kemudian kita nantinya juga akan belajar mengenai ada namanya nilai eigen, dan ada juga nilai eigen, dan satu lagi adalah vektor eigen. Itu yang seperti apa? Kalian bisa mempelajari terlebih dahulu sebelum kita masuk ke video ataupun masuk ke pembelajaran mengenai ini. Kalian bisa membaca terlebih dahulu pada buku referensi. Salah satunya yang ada referensi ini adalah di buku Mary L. Buas gini ya, yang sudah kita ketahui yang sebagai seorang mahasiswa fisika gitu ya. Oke, sampai di sini dulu untuk yang video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Nanti misalnya memang ada yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan di forum diskusi ataupun di kolom komentar, misalnya ada di platform Sipejar maupun yang lainnya gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Kita berjumpa lagi minggu depan.